warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, pertemuan kali ini kita akan membahas materi kelas 10 matematika wajib, yaitu fungsi komposisi. Oke, sebelum kita ke contoh soal, kita harus tahu terlebih dahulu pengertian dari fungsi komposisi. Jadi pengertian dari fungsi komposisi yaitu penggabungan dua jenis fungsi f(x) dan g(x) sehingga menghasilkan sebuah fungsi yang baru. Oke, misalkan diketahui fungsi f(x) dan fungsi g(x) ketika dikomposisikan maka akan menjadi fungsi f bundaran ge atau G bundaran fx. Oke, jadi fungsi f bundaran ge, f komposisi ge, ini kita bacanya fungsi f, boleh komposisi ya, komposisi g x, atau bisa juga kita membacanya yaitu fungsi f bundaran fungsi gx gitu. Dan ini yang kedua yaitu fungsi g komposisi fungsi f(x), atau bisa juga kita membacanya fungsi g bundaran fungsi f(x) gitu ya. Jadi penggabungan dua fungsi f bundaran gx atau fungsi g bundaran f(x). Jadi penggabungan nanti untuk fungsi f bundaran gx atau f komposisi gx, itu cara kita menyelesaikannya adalah f yang di luar, kemudian gx. Oke, jadi fungsi gx ini akan kita gabungkan ke dalam fungsi fx. Jadi fungsi gx ini akan kita gabungkan ke dalam fungsi fx. Kemudian ketika g komposisi fx, maka g-nya yang di luar, g fx. Oke, begini ya. Jadi fungsi fx ini nanti akan kita gabungkan ke dalam fungsi g. Jadi g dulu baru f gitu menulisnya. Nilainya untuk fungsi f bundaran gx itu tidak sama dengan fungsi g bundaran fe gitu ya. Jadi nilai dari fungsi f bundaran gx itu tidak sama dengan fungsi g bundaran fe gitu ya. Ini pengertian sedikit terkait fungsi komposisi. Jadi penggabungan dua jenis fungsi fx dan gx sehingga menghasilkan sebuah fungsi baru. Kita misalkan fungsi fx dan gx ketika dikomposisikan, digabungkan sehingga menjadi f komposisi gx, atau bisa kita membacanya juga fungsi f bundaran gx atau g bundaran fe, itu kita bisa membacanya fungsi g komposisi fx gitu. Nah, untuk bentuk umumnya ketika f bundaran gx sama dengan penulisannya f yang di luar, f, kemudian yang di dalamnya adalah ge. Jadi nanti fungsi ge ini berada di dalam fungsi fe. Kemudian sama halnya dengan ini, g bundaran fe, sehingga penulisannya g-nya di luar, fx-nya di dalam, sehingga fungsi fx ini nanti akan kita gabungkan ke dalam fungsi ge gitu. Untuk nilai dari fungsi f bundaran gx itu tidak sama dengan
G bundaran FE. Gitu ya. Kita langsung lanjut ke contoh. Misalkan ada fungsi G dan F ditentukan dengan rumus aturan Fe sama dengan 3 min 4x gitu, dan Gx sama dengan x kuadrat plus 4x min 1. Kita akan menentukan rumus fungsi f bundaran Gx-nya. Yang pertama, kita menentukan f bundaran Gx. Oke, berarti sama dengan, langsung saja kita jawab. Ingat, ketika f bundaran Gx maka fungsi f-nya di luar, f kekurung Gx, itu ya. Nah, kemudian kita tulis kembali sama dengan f fungsi Gx-nya. Fungsi Gx-nya adalah x kuadrat plus 4x min 1. Nah, begini. Ingat, jadi karena fungsi Gx-nya di dalam, berarti fungsi Gx ini yang akan kita gabungkan ke dalam fungsi Fe. Jadi fungsi Gx ini kita masukkan ke dalam fungsi Fe. X kuadrat plus 4x min 1 dimasukkannya kemana? Jadi untuk nilai X kuadrat plus 4x min 1 ini kita masukkan ke fungsi Fx, menggantikan nilai X yang ada di fungsi Fe. 3 min 4x-nya ini kita ganti dengan X kuadrat plus 4x min 1. Jadi 3 min 4, X-nya kita ganti dengan ini, yaitu X kuadrat plus 4x min 1 sama dengan 3 min 4 dikali x kuadrat 4x kuadrat negatif 4 dikali 4x negatif 16x negatif 4 dikali negatif 1 plus 4. Oke, sama dengan kita letakkan yang pangkat tertinggi di depan, negatif 4x kuadrat negatif 16x, kemudian 3 ditambah 4 sehingga plus 7. Inilah hasil dari rumus fungsi f bundaran Gx atau f komposisi Gx gitu. Kemudian untuk yang G komposisi Fe, maka sama dengan G, kita tulis ya, buka kurung Fe begini, sehingga sama dengan G fungsi Fx-nya kita tulis, yaitu 3 min 4x. Sama langkahnya, yaitu nilai fungsi Fx 3 min 4x ini akan kita masukkan ke dalam fungsi G. Fungsi Gx-nya adalah x kuadrat plus 4x min 1. Jadi nilai x ini kita ganti atau kita substitusikan, yaitu dengan 3 min 4x. Karena di sini x kuadrat, sehingga 3 min 4x kuadrat itu ya,
plus 4 dikali X-nya diganti, yaitu 3 min 4X, kemudian dikurang 1. Oke, sama dengan kita kuadratkan, 3 dikuadratkan yaitu 9, 2 kali 3 kali negatif 4X, 2 dikali 3 6 dikali negatif 4X, yaitu negatif 24X. Kemudian negatif 4X dikuadratkan plus 16X kuadrat. 4 dikali 3 plus 12, 4 dikali negatif 4X, negatif 16X, negatif satunya turun. Nah, sama seperti tadi, pangkat tertinggi kita letakkan di depan, 16X kuadrat, negatif 24X min 16X, sehingga min 40X. 9 ditambah 12, 21. 21 dikurang 1, yaitu plus 20. Oke, jadi ini adalah hasil dari rumus fungsi baru, yaitu fungsi G bundaran Fx atau G komposisi Fx. Oke, ini adalah contoh dari menentukan rumus fungsi F bundaran Gx dan rumus fungsi G bundaran Fx. Mudah-mudahan mudah dipahami. Oke, cukup sekian video kita pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.